kunci atau rahasia kesuksesan. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghendaki saudara dan saya sukses. Alkitab ini adalah kisah orang-orang yang sukses. Kalau saudara membaca dari awal sampai akhir, tokoh-tokoh Alkitab ini adalah orang-orang yang sukses. Abraham, Yusuf, Musa, Daniel, semua adalah orang-orang yang sukses. Tentu kesuksesan yang paling utama, yang paling penting, yaitu kita satu kali masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin. Kita menerima kemuliaan Allah. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya yang kekal selama-lamanya. Ini kesuksesan yang utama. Tetapi di dalam dunia ini, selama beberapa puluh tahun, saudara dan saya diizinkan kita hidup di dunia ini. Alkitab memberitahu bahwa Tuhan juga menghendaki kita sukses di dunia ini. Sukses di dunia, sukses masuk ke dalam surga. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan ingin setiap anak-anaknya menikmati kesuksesan. Baik di dalam rumah tangga sukses. Tidak ada yang gagal. Dalam pekerjaan sukses. Dalam mendidik anak-anak sukses. Menempuh kuliah, menempuh studi, menempuh masa depan sukses. Dalam pergaulan sukses. Dalam segala bidang yang melayani Tuhan juga sukses di dalam pelayanan. Dalam segala bidang Tuhan menghendaki kita sukses. Nah, sebab itu kita mau lihat apa sebenarnya kunci daripada kesuksesan. Mari kita bersama-sama membaca satu cerita di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Satu kisah yang tidak asing lagi tentang Yusuf di rumah Potifar. Mengapa saya mengambil kisah ini? Karena dalam kisah ini saya melihat ada 3 kali kata sukses itu ada di dalamnya. Kalau dalam terjemahan kita berhasil. Tapi dalam bahasa Inggris ada kata success, succeed. Jadi kita mau lihat apa sebenarnya kunci kesuksesan itu. Mari kita membaca mulai ayat 1 dulu sampai ayat yang ke-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dalam alinea ini kita melihat ada 2 kali kata berhasil atau kata sukses ditulis di situ. Pada ayat 2 dikatakan Yusuf selalu berhasil. Dalam bahasa Inggris dikatakan he became a successful man. Dia menjadi orang yang sukses. Menarik sekali. Ayat ketiga juga dikatakan dia berhasil. Nah, kita melihat Yusuf dia berhasil. Dan dia bisa menjadi berkat di rumah Potifar. Sukses. Jadi kesuksesan itu bisa dinikmati oleh orang yang di sekitarnya. Potifar yang orang Mesir, orang kafir, dia bisa melihat Yusuf diberkati oleh Tuhan. Dia bisa merasakan oleh kehadiran Yusuf, maka dia diberkati. Usahanya bertambah, pekerjaannya lancar dan sebagainya. Seorang anak Tuhan yang berhasil, pasti dia akan bisa dirasakan, dilihat oleh orang-orang yang di sekitarnya. Jadi sekarang bagaimana orang-orang di sekitar kita menilai kita? Nah, coba sudah lihat, Potifar orang kafir, dia bisa tahu, oh ini Yusuf ini yang menyebabkan kesuksesanku. Inilah kesuksesan yang sejati. Di mana saja kita berada, kita menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Dan sebagai akibat, kita lihat bahwa Yusuf, dia diangkat, posisinya naik terus. Orang mau buat apa? Kenyataannya, Yusuf menjadi berkat. Jadi kita lihat, inilah tipe anak Tuhan yang normal. Anak Tuhan memang harus demikian. Kalau kita tidak seperti ini, kita harus mengoreksi diri kita. Ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Yang beres, yang normal adalah seperti ini. Di mana saja kita berada, kita menjadi berkat. Dan kita akan diangkat lebih tinggi. Karena Tuhan sendiri berkata, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Inilah yang kita lihat.
Tetapi ceritanya belum selesai. Life must go on. Kehidupan ini terus berjalan, bukan? Sebab itu jangan kita keburu dulu. Ya, kita diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi kita lihat berikutnya. Kita baca berikutnya mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara lihat, jadi saya katakan cerita belum selesai. Masih berlanjut. Ini, kalau orang sudah berhasil, kita harus berhati-hati. Kalau posisi sudah mulai menanjak, hati-hati, saudara. Waspada, karena kita tidak hidup sendiri. Kita punya musuh di dunia ini yang selalu akan menghancurkan kehidupan kita. Jadi kita lihat, sekarang tiba saatnya Yusuf akan dilihat siapa sebenarnya Yusuf ini. Sekarang masa pembuktian dari pribadi Yusuf. Kalau semuanya lancar tidak tahu, tapi saatnya tiba, ujian itu pasti akan datang. Dan ada dua hal yang pasti akan kita hadapi. Pertama, saya katakan adalah godaan. Nah, seperti Yusuf ini, godaan. Yang kedua, pencobaan atau ujian. Godaan itu yang manis-manis, pencobaan itu yang pahit-pahit. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Pertama, godaan. Kedua adalah pencobaan. Mana yang lebih sulit? Godaan atau cobaan? Yang lebih sulit itu pencobaan sebenarnya. Karena kita menderita. Kalau godaan kan enak, masa sulit saudara-saudara? Ditawari istri Potifar sulit gak? Pria-pria. Mana yang lebih berbahaya sekarang? Godaan. Yang lebih sulit dilewati pencobaan. Tapi yang lebih berbahaya itu godaan. Bagi anak Tuhan yang sungguh-sungguh melewati pencobaan, dia akan diangkat lebih tinggi. Makin menderita, makin tertekan. Makin seperti buah zaitun, makin dipres, minyaknya makin keluar. Tapi kalau menghadapi godaan, 10 belum tentu 1 yang lewat. Ini harus kita perhatikan. Yang Yusuf pertama hadapi adalah godaan, umpan, jebakan. Istri Potifar disuguhkan kepada Yusuf. Nah, kalau kita lihat sekarang dari perkataan Yusuf, sekarang kita bisa mengerti siapa Yusuf itu sebenarnya. Ada 2 hal yang bisa kita ambil dari pribadi Yusuf. Yang bisa kita baca, yang bisa kita nilai dari seorang Yusuf. Pertama, Yusuf, dia memang adalah orang yang dapat dipercaya. Setia kepada Tuhan. Tulus dalam pengabdian. Punya integritas. Dia tidak mau melakukan mengkhianati Tuhan. Inilah yang dicari oleh dunia. Firman Allah berkata, orang baik itu banyak, tapi orang setia di mana kita dapat menemuinya? Orang baik itu masih banyak, walaupun tidak banyak. Tapi orang setia itu sulit. Saya berdoa, kiranya benih firman ini tertanam, sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang setia. Harus Yusuf, dia seorang yang setia, tulus, dapat dipercaya, punya integritas. Dan yang kedua, Yusuf adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Kepada manusia dia tulus, dapat dipercaya, tapi kepada Tuhan juga dia punya hati yang takut. Saudara melihat Yusuf ini siapa? Ini bukan orang tua yang sudah mau masuk kubur, bukan. Ini anak muda yang lagi bertumbuh, yang lagi kalau secara kedokteran tuh libidonya sedang naik tinggi, memuncak, bukan? Libido itu adalah dorongan seksual. Ini orang muda. Ditawari istri Potifar. Saya yakin istri Potifar ini bukan sembarangan. Ini tidak main-main ini, saudara. Bagaimana kalau hal itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Yusuf punya hati yang takut kepada Tuhan. Ini yang menjaga. Walaupun dia jauh dari orang tua. Tidak ada yang mengawasi. Tapi dia bisa menjaga kekudusan. Karena dia takut kepada Tuhan. Hormat kepada hadirat Tuhan. Anak Tuhan harus punya rasa takut, hormat karena Roh Kudus ada di dalam kita, saudara-saudara. Firman Allah berkata, karena takut akan Tuhan, orang itu menjauhi kejahatan. Coba kita baca satu ayat. Mazmur 119 ayat 9.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dia punya firman di dalam hatinya. Bayangkan, waktu itu belum ada Alkitab. Dari mana Yusuf menerima firman? Dari Yakub. Yakub cerita. Yakub dari mana? Dari Ishak. Ishak dari mana? Dari Abraham. Dari mulut ke mulut aja diberitahu begini. Tuhan itu begini, Yakub. Yakub menyampaikan, Tuhan itu begini, Dia cuma dengar. Dia tidak bisa membaca Alkitab. Tetapi itu cukup. Dia membuat hatinya punya hati yang takut kepada Tuhan. Kalau kita punya firman di dalam hati kita, itu akan menjaga kehidupan kita. Bapak-bapak, kalau punya firman, di mana saja Anda berada, Anda tidak akan nyeleweng. Tidak ada alasan. Firman itulah yang menjaga kehidupan Yusuf. Kita lanjut terus. Ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah dan lari keluar. Haleluya. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Alinea ketiga berakhir dengan kurang enak. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi ini alinea yang sangat penting. Mungkin ini yang menjadi poin fokus dari khotbah saya. Yaitu bagaimana caranya supaya kita lolos dari godaan. Tidak ada orang kuat di dunia. Saya yakin Yusuf sebagai manusia normal, kalau dia tidak mengambil langkah yang tepat, dia pun mungkin saya tidak tahu, mungkin bisa aja goyah. Tapi dia punya satu cara yang paling tepat, yaitu lari. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Titik. Di dalam bahasa aslinya dikatakan bukan jauhkan, tapi lari. Flee. Larikan dirimu dari percabulan. Amsal berkata, orang yang bijak itu, kalau dia lihat ada bahaya, dia tidak mau datang. Tapi kalau orang bodoh, dia akan terus menghampiri bahaya. Sebab itu saudara-saudara, ini penting. Kalau kita mau selamat, kita mau terlepas, kita harus pakai cara seperti Yusuf, lari. Kalau kita tahu, kalau terus-terusan akan jatuh, ya lari. Jangan terus di situ, jangan jadi orang bodoh. Seperti Amsal pasal 7, ada orang muda yang bodoh di situ. Digoda oleh wanita, dia tidak lari, malah dia menghampiri. Coba sudah lihat apa yang firman Tuhan katakan, Amsal 7 ayat 22. Jangan jadi orang bodoh. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia, seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, seperti orang bodoh terbelunggu untuk dihukum. Kalau saudara baca seluruh pasal, kata tiba-tiba itu bayangan saya itu seolah-olah tembok itu sudah ditahan-tahan, tiba-tiba brol, jebol, ambrul, pertahanannya jebol. Mungkin pertamanya dia, aku kan kuat, aku anak Tuhan, aku sudah berdoa, dia kuat, gak bisa. Kalau sudah tidak lari, akibatnya ini tiba-tiba ambrol pertahanan seperti kerbau dibawa ke pejagalan. Jangan jadi seperti orang muda yang bodoh ini. Larilah, jauhkan. Flee yourself, escape, lari dari percabulan. Percabulan di dalam bahasa aslinya dipakai kata porneia. Dari kata porneia, sekarang kita tahu ada kata pornografi. Dunia yang kita tinggali ini adalah dunia pornografi. Pornografi merajalela di mana-mana. Dan saya mau beritahu kepada saudara-saudara bahwa bisnis terbesar di dunia bukan bisnis minyak, bukan bisnis komputer, tapi adalah bisnis pornografi. Paling besar itu omsetnya. Dan saya yakin sepenuhnya, ini bukan sekedar cuman begitu saja. Tetapi di balik semuanya ini ada skenario besar dari iblis. Dia sedang mencari bolo untuk sama-sama nyemplung ke neraka melalui pornografi.
Tidak peduli orang muda, tidak peduli orang tua, tidak peduli orang sudah punya cucu, semua jatuh. Sekarang mau pornografi, tidak usah jauh-jauh. Akses saja di internet. Dan saya mau beritahu kepada semua pihak, terutama pria-pria, hati-hati dengan internet. Kita bisa masuk neraka bersama internet. Ini tidak main-main, saudara. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, orang cabul tidak akan masuk kerajaan sorga. 1 Korintus 6 ayat 9. Di situ ada daftar orang-orang yang tidak masuk sorga, tidak dapat warisan dalam kerajaan Allah. Di antaranya adalah orang, ranking pertama orang cabul. Saudara-saudara, kita harus hati-hati. Ini ada satu hal di mana lampu merah itu sedang menyala. Hati-hati. Ini bukan sekedar manusia, di belakang itu skenario besar dari iblis. Karena kalau kita terus di dalamnya, roh kita akan tercemar. Kita akan menjadi orang cabul, sulit, dan kita akan kehilangan kerajaan Allah yang mulia itu. Hidup kita akan sia-sia di dunia. Sebab itu, ayo larikan dirimu dari pornografi, dari percabulan. Dan kita lihat apa yang Yusuf terima. Apa? Masuk penjara. Aku sudah berbuat kebenaran, tambah masuk penjara. Yang hidupnya tidak karu-karuan, yang tidak takut sama Tuhan, tambah dipromosikan naik. Apakah keliru Tuhan ini ya? Daud saja bilang gitu kok, sia-sia aku mempertahankan tanganku bersih Tuhan. Daud sampai pernah berkata demikian. Saudara baca Mazmur 37 dan Mazmur 73, itu pergumulan Daud. Saudara Tuhan tidak pernah salah. Coba apa yang ditulis oleh kitab Yesaya. Yesaya 32 ayat 17, apa yang diterima dari kebenaran? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera. Itu yang tidak bisa dibeli, saudara. Kalau Yusuf dia berbuat serong saat itu, mungkin dia selamat. Tapi saya yakin dia akan kehilangan damai sejahteranya. Dan yang paling parah, dia akan kehilangan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia memegang kebenaran, dia masuk penjara, tapi dia penuh dengan damai sejahtera. Hadirat Tuhan ada mengiringi dia dimanapun juga. Yang penting ini, bertahan di dalam kebenaran. Jangan sampai damai sejahtera itu hilang dari saudara. Percuma kita mendapat segala sesuatu, tapi kita kehilangan damai Allah itu. Tidak ada sejahtera, tidak ada ketentraman. Tapi kalau ada damai sejahtera, penyertaan hadirat Allah, nanti Tuhan akan nyatakan semuanya. Dan kita tahu bahwa ceritanya belum selesai. Kita baca, mengakhiri bagian pasal ini. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Luar biasa. Melimpahkan kasih setianya. Melimpahkan, saudara. Tuhan curahkan segala kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Sukses. Oh, tidak pandang tempat, tidak pandang situasi, di mana saja. Kalau penyertaan Tuhan ada, kita akan sukses. Haleluya. Kalau saudara baca 3 kali di dalam perikop ini dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tidak kebetulan. Saya bisa katakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Semua menyertai Yusuf, di pihak Yusuf. Itulah sebabnya penjara itu hanya batu loncatan untuk Yusuf diangkat lebih tinggi menjadi penguasa Mesir. Cerita belum berakhir. Lanjutannya saudara baca sendiri. Ingat, penyertaan Tuhan itu kunci daripada kesuksesan kita. Di mana saja kita berada, apa saja yang kita hadapi, itu bukan masalah. Yang penting Tuhan menyertai kita. So itu mari, bagaimana hubungan saudara dengan roh Tuhan? Bagaimana hubungan saudara dengan firman Tuhan? Kalau Tuhan menyertai dalam hati, dalam pikiran pun kita penuh dengan firman Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebagai ayat kunci. Juga saya memberikan satu bukti di sini bahwa Tuhan mau kita berhasil.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan memberkati saudara semua. Jadilah orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan.